Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap adalah harta kekayaan perusahaan yang apabila digunakan atau dipakai, wujud fisiknya tidak akan berkurang. Yang berkurang itu hanya nilainya saja. Contoh, gedung, kendaraan, mesin. Nah, semua aktiva tetap selain tanah kalau dipakai nilainya akan susut. Nah, untuk metode penyusutan aktiva tetap itu ada 6, ada metode garis lurus, ada metode jumlah angka tahun, ada metode saldo menurun, yang keempat ada metode saldo menurun ganda, yang kelima ada metode kapasitas produksi, dan yang keenam ada metode jam kerja. Nah, untuk yang pertama metode garis lurus, kalau dihitung secara manual itu rumusnya adalah harga perolehan dikurangi nilai sisa atau nilai residu dibagi umur ekonomis ya. Jadi kalau kita hitung secara manualnya harga perolehan 16 juta, kemudian dikurangi nilai residunya ya, kemudian dibagi dengan umur ekonomisnya ya. Jadi 16, bentar, ini ada keliruan, ada kurung di sini. Ya. B3 ya, itu 3.750. Nah, karena ini sama, jadi semuanya seperti itu. Nah, nanti kan kalau dihitung secara manual itu lama. Jadi di dalam Excel atau Office ini sudah disediakan rumusnya. Rumusnya adalah dengan sama dengan ya, metode garis lurus itu adalah straight line method. Jadi kalau kita singkat menjadi SLN. Nah, ini sudah ada, klik SLN. Pertama klik cost ya, cost itu adalah harga perolehan, kemudian klik solvency itu adalah nilai residu, kemudian diklik live itu adalah umur ekonomis ya, tutup kurung, enter ya, hasilnya sama kan 3.750. Nah, biar nanti di copy ke bawah itu tidak bergeser, maka ini harus dikunci ya, harus dikunci dulu, dikunci kemudian kita copy ke bawah, kita kurangi jalannya. Ini jangan pakai currency, pakai accounting. Nah, kemudian untuk akumulasi itu adalah penjumlahan dari beban penyusutan. Jadi tahun pertama ya beban sama, tahun kedua adalah penyusutan tahun pertama ditambah penyusutan tahun kedua ya.
seharusnya tahun pertama ya, ini tidak bukan G tapi H. Ditambah jadi Bapak ulangi lagi biar jelas ya, Bapak hapusnya semua. Jadi penyusutan akumulasi pertama, akumulasi penyusutan itu adalah penjumlahan dari beban penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan pertama tentunya sama dengan beban penyusutan tahun pertama. Kemudian akumulasi tahun kedua sama dengan akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun pertama. Terus kita copy ke bawah. Nilai buku itu adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi nilai buku tahun terakhir itu selalu menunjukkan nilai residunya. Kemudian untuk metode jumlah angka tahun atau sum of the years digits method. Jadi kalau disingkat sum SYD, sum years digit method. Ini ya sama ya. Jadi harga perolehan terus harga perolehannya dikunci titik koma, kemudian nilai residunya titik koma, kemudian life-nya umur ekonomisnya titik koma, kemudian itunya per, jadi tahun pertamanya ini tidak usah dikunci, ini dikunci semua. Tahunnya itu yang terakhir tidak perlu dikunci. Terus kita copy ke bawah. Kita pakai akunting bahan penyusutan. Ini sama. Jadi penyusutan pertama adalah sama, tahun kedua adalah akumulasi penyusutan tahun pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Ya. Kemudian harga perolehan nilai buku dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Terus ditarik ke bawah ya. Jadi sama ya, nilai buku tahun terakhir itu sama dengan nilai residunya. Kemudian metode yang ketiga, saldo menurun atau declining balance method ya, declining balance methods. Tadi kalau disingkat declining DB ya, DB. Nah, ini ada DB. Jadi rumusnya sini sama, harga perolehan
harga perolehan, kemudian harga perolehannya dikunci, kemudian titik koma, nilai residunya dikunci, kemudian umur ekonomisnya juga dikunci, ya. Kemudian periodenya atau month, bulan, kamu klik sama seperti jumlah tahunnya ini, ya. Tahun itu tidak perlu diberi tanda lambang dolar, tidak perlu diabsolutkan, enter, terus tinggal ditarik seperti itu. Kita pakai akunting. Kemudian untuk ininya sama, tahun kedua adalah akumulasi ditambah beban penyusutan tahun kedua, ya. Kemudian harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kemudian ditarik ke bawah copy, sama ya. Ini buku tahun terakhir menunjukkan nilai residunya. Kemudian yang berikutnya yaitu metode saldo menurun ganda. Kalau tadi saldo menurun saja dengan rumusnya DB, kalau ini DDB. Ininya sama ya. Jadi harga perolehan, terus jangan lupa dikunci, harga perolehan dikunci, kemudian titik koma, terus ini umur ekonomisnya ya, dikunci, kemudian umur ekonomisnya yang tadi adalah nilai sisa, ini umur ekonomisnya dikunci, kemudian periodnya atau tahunnya, tahunnya kamu klik yang di tabel menurun ganda. Nah, ini ya, tutup kurung, enter. Nah, kemudian ya, pakai akunting, akumulasi penyusutan tahun pertama sama dengan beban penyusutan tahun pertama. Tahun kedua akumulasi penyusutan pertama ditambah beban penyusutan tahun kedua. Terus di nilai buku adalah harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan, kemudian kamu tarik ke bawah ya. Jadi nilai buku pada tahun terakhir selalu menunjukkan sebesar nilai residu atau nilai sisa. Nilai residu atau nilai sisa adalah nilai yang ada pada saat harga aktiva tetap itu sudah umur ekonominya sudah habis ya. Nah, itu saja penjelasan dari Bapak ya. Mudah-mudahan kamu cukup jelas. Kalau nanti di kelas 12 atau kelas 11 ya, kalian nanti akan secara khusus untuk belajar tentang penyusutan aktiva tetap. Mudah-mudahan cukup jelas. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.